Ya, saya sudah siapkan berkaitan dengan penyerahan anak saudara pada pagi hari ini. Gracio dan Sarum, ya, kedua orang tua yang telah menyerahkan anaknya. Dan bertepatan dengan ini, saya bawakan satu firman Tuhan, ajarkan generasi berikutnya. Ya, baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 78. Ya, apa tanggung jawab kita sebagai orang tua? Di dalam Mazmur 78 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-78 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya, baik, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, melimpahkannya peringatan Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ya, saudara, ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang saya sudah tulis di sini, ya. Coba dibaca sama-sama di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, 2, 3. Kami mau mewartakan atau mengajarkan, ya, kepada siapa saudara? Kepada angkatan yang kemudian, saudara, tentang apa? Tentang kuasa Tuhan dan karya-karya yang besar serta perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memberi hukumnya, ia menyuruh nenek moyang kita untuk mengajarkannya kepada anak-anak mereka, supaya angkatan berikut mengenalnya, lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka. Ya, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh mengajarkan kepada generasi yang berikutnya. Ya, ajarkan generasi berikutnya, karena ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa saudara? Kami mau mewartakan atau apa? Mengajarkan kepada angkatan yang kemudian tentang kuasa dan karya-karyanya yang besar serta perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ia memberi hukumnya, ia menyuruh nenek moyang kita untuk apa saudara? Untuk mengajarkannya kepada siapa saudara? Kepada anak-anak mereka, ya, supaya apa? Supaya angkatan berikutnya mengenalnya, lalu apa saudara? Lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka. Berarti saudara ada 3 generasi minimal, ya. Saudara, tanggung jawab kita, ya, untuk kita boleh mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, saya kasih contoh saudara, orang tua yang berhasil adalah orang tua yang menurunkan, saudara, mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Saya kasih contoh, ya, saudara, mama saya, ya, kemudian dia meneruskannya, saudara, kepada anaknya, ya, termasuk saya pribadi, ya. Kemudian anaknya itu baru 2 generasi, ya. Kemudian anaknya termasuk saya diteruskan lagi kepada cucunya. Saya perhatikan cucunya mereka semua mengasihi Tuhan, ya, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia ibadah ke gereja, nggak macam-macam hidupnya. Kemudian saudara, cucunya, mama saya punya cicit lagi, ya, cicitnya udah ada berapa ya? 2 atau 3 gitu, ya. Cicit 4. Oh, cicitnya 4, saudara, cicitnya 4. Dan saudara, saya perhatikan, saudara, itu cicitnya mereka semua hidup dekat dengan Tuhan. Dan itu orang tua yang sukses. Saya katakan, kalau mama saya dipanggil oleh Tuhan, itu orang tua yang berhasil di dalam Tuhan. Amin. Ya, yang diwariskan adalah iman, ya, bukan harta, saudara, tetapi iman. Nah, saudara dan saya, Tuhan ingatkan ini sangat penting. Kenapa? Karena tanggung
jawab saudara dan saya sebagai orang tua harus meneruskan saudara iman kita kepada anak-anak kita, bahkan kepada cucu kita, dan kalau kita masih hidup, saudara kepada cicit kita. Amin. Ya, karena itulah keberhasilan dari orang tua. Ya, nah saudara dikatakan, coba slide-nya lagi. Nah, mengapa saudara keadaan dunia itu begitu rusak moralnya? Ya, saudara perhatikan keadaan dunia yang rusak moralnya karena kegagalan. Kegagalan orang tua apa? Saudara, karena orang tua mengabaikan perintah Allah ini, saudara. Perintah Allah yang bagaimana, saudara? Coba slide-nya lagi yang kita mundur belakang. Ayo. Nah, ini kegagalannya apa? Untuk mengajarkan kepada siapa, saudara? Kepada angkatan yang kemudian itu anak-anak kita. Dan apalagi supaya angkatan yang berikutnya ya mengenalnya, lalu apa, saudara? Lalu diteruskan kepada siapa? Nah, saudara perhatikan, Musa ada Yosua, itu generasi yang kedua. Namun saudara, Yosua tidak ada generasi penerus. Kalau saudara baca Alkitab, bangsa Israel mulai mengalami yang namanya penurunan rohani mulai dari kitab Hakim-Hakim. Kenapa? Karena Hakim-Hakim itu nggak ada kaderisasi, nggak ada pemimpin, nggak ada yang meneruskan, sehingga tiap orang itu mereka hidup menurut kebenaran mereka sendiri. Ya, oleh karena itu saudara dan saya, ya tadi saudara, ya kedua orang tua menyerahkan anaknya, ini luar biasa. Amin. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak ini punya hati yang mengasihi itu. Ya, nah saudara, inilah tanggung jawab kita, mengajarkan kepada angkatan yang kemudian tentang apa, saudara? Tentang kuasa Tuhan, karyanya, perbuatannya, tentang hukum-hukumnya, itu firman Tuhan. Dan ia menyuruh nenek moyang kita untuk mengajarkannya kepada anak-anak mereka, supaya angkatan berikut mengenalnya, lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka kemudian. Ya, slide-nya terus yang tadi. Ya, nah saudara, mengapa dunia begitu rusak moralnya? Penyebabnya adalah karena para orang tua mengabaikan perintah Allah yang sangat penting ini. Kegagalan para orang tua untuk mengajarkan pengenalan akan Tuhan. Ya, saudara, tentang kuasanya, karyanya, tentang perbuatan yang ajaib kepada anak mereka, dan anak-anak mereka, ya saudara, tidak meneruskannya kepada generasi yang berikutnya, berarti hilang. Ya, nah saudara lihat keadaan dunia yang saat ini, ya begitu moralnya begitu rusak karena peranan orang tua yang kurang. Mulai kapan? Mulai sejak kecil. Katakan sama-sama, mulai sejak kecil. Ya, karena apa? Karena orang sama sekarang ini lebih sibuk akan pekerjaannya. Sedangkan yang firman Tuhan katakan, yang terpenting ini adalah saudara dan saya punya tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita di bawah kita. Ya, ini tanggung jawab saudara. Ya, jadi bukan hanya kita sekolahkan anak, nanti kamu sudah besar jadi anak yang pintar. Ya kan, kebanyakan orang tua gitu kan, sudah jadi anak yang pintar, pekerjaanmu nanti pekerjaanmu sukses luar biasa. Namun tidak diperhatikan bagaimana saudara kerohanian anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, saya katakan demikian. Saudara, sesukses apapun anak kita, jabatannya, pekerjaannya, ya sekaya apapun, kita akan gagal kalau anak kita hidupnya rusak. Betul apa enggak, saudara? Ya, saudara, kita akan gagal sebagai orang tua karena patokannya bukan harta benda, patokannya bukannya prestasi. Memang prestasi kita rindukan, sekolah yang tinggi, betul apa enggak, saudara? Ya, kemudian pekerjaan yang baik, jadi anak yang pintar, itu luar biasa. Tetapi yang paling utama adalah menjadikan anak-anak kita punya hati yang takut akan Tuhan. Amin. Soalnya kiri kanan, itu tanggung jawab kita.
Nah, saudara, anak-anak punya orang tua di rumah. Coba yang anak muda punya orang tua di rumah dan juga punya orang tua di gereja. Amin. Berarti saudara dan saya juga punya tanggung jawab dengan anak-anak muda ini. Kita sebagai orang tua, baik anak sekolah minggu itu juga adalah anak-anak kita. Amin. Ya, baik yang remaja, saudara, itu juga adalah anak-anak kita. Jadi kita punya tanggung jawab, saudara dan saya punya tanggung jawab untuk apa? Untuk memberikan contoh dan teladan. Buat siapa? Buat anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Ingat saudara, pesan saya sebagai gembala, kita akan gagal kalau anak-anak kita hidupnya seperti dunia ini. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya gak minta apa-apa, yang penting saya minta anak saya hidup dalam kebenaran. Mau dia S2, S1, S2, S3, STLR, saudara, ya, saya akan merasa gagal kalau anak saya tidak hidup di dalam kebenaran. Betul apa enggak? Yang paling menyakitkan hati orang tua kalau anak-anak kita mereka hidup seperti orang dunia ini. Coba saudara lihat kasus yang LGBT, ya. Saudara lihat itu kegagalan orang tua. Kita nggak bisa salahkan saudara, kamu kenapa LGBT? Itu karena orang tua yang gagal didik anaknya. Ada anak yang kepahitan sama bapaknya, kemudian dia nggak mau nikah dengan saudara laki-laki, jadilah dia lesbian. Betul apa enggak saudara? Ada anak yang kepahitan saudara dengan orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua. Makanya saya nggak mau salahkan anaknya, salahkan orang tuanya. Kenapa? Baik buruknya anak tergantung daripada orang tuanya. Yang setuju katakan amin. Betul? Ya, jadi firman Tuhan ingatkan kita bahwa kita bukan hanya sekedar bekerja. Dunia tempat kita saat ini, saudara, sekarang ini sangat berbahaya. Khususnya kita sudah menghadapi yang namanya dunia digitalisasi, saudara. Orang bisa belajar apa aja di internet, saudara. Betul apa enggak? Ya, tentang kasus percabulan, kekerasan. Kita lihat sekarang anak-anak yang 14 tahun aja bisa membunuh. Betul apa enggak? Secara hukum dia nggak akan bisa kena jerat hukum. Kenapa? Karena belum usia 17 tahun ke atas. Betul? Tapi saudara lihat anak-anak sekarang 14 tahun, 15 tahun, mereka sudah bisa membunuh. Luar biasa gak saudara? Saya mau katakan, kenapa dia bisa lakukan kayak gitu? Karena yang dilihat selalu apa saudara? Kekerasan. Betul apa enggak? Kemudian kenapa anak-anak 14 tahun bisa bersama-sama dia memperkosa seorang wanita bersama-sama dengan teman-temannya? Kenapa saudara? Karena mereka sama-sama nonton video porn. Sementara orang tua bekerja, kita nggak perhatikan pergaulan anak kita gimana di luar. Kemudian kita nggak perhatikan anak-anak kita temannya siapa ini. Karena ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang amin. Jadi saudara, tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, kesuksesan orang tua, kalau saudara dia menjadikan anak-anak kita seperti diri kita, ya artinya kita yang sudah lahir ya. Dan kegagalan kita kalau anak-anak kita tidak seperti kita, tetapi seperti dunia ini. Amin. Karena itu saudara dan saya punya tanggung jawab. Dunia tempat kita sekarang ini tambah hari tambah jahat gak? Saya mau tanya, di sekolah lebih banyak orang yang jahat apa yang baiknya? Ayo. Hah? Bahkan di sekolah saudara yang ngetop SMA binus. Betul apa enggak? Wih, bully. Saudara, jangan main-main dengan bully sekarang. Ya, orang kalau udah dibully, saudara, habis harga dirinya, karakternya habis, saudara. Karena kenapa? Orang
orang tua hanya memikirkan prestasi anak, tetapi dia tidak memberikan contoh dan teladan, tidak mengajarkan mereka dekat dengan Tuhan, tidak mengajarkan mereka hidup, saudara, hidup intim dengan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang ini sangat penting. Kenapa? Karena ini kan mempengaruhi, saudara, karakter moral generasi kita di bawah. Betul apa enggak, saudara? Kita lihat keadaan sekarang anak-anak muda, betul apa enggak? Ya, kemarin Pak Eko sudah kasih tahu anak-anak muda ada yang bawa Alkitab enggak? Ada yang bawa Alkitab? Wah, kecuali sehari cuma satu. Ini jangan sampai hilang, saudara. Saya mau tanya, handphone Alkitab enggak? Di dalamnya ada apa di situ? Hah? Macam-macam, betul kan? Betul? Jadi HP itu bukan lagi itu. Ini makin lama makin musnah ini, saudara. Betul apa enggak? Anak-anak muda kalau bawa kitab, langsung dibully, saudara. Betul apa enggak? Akhirnya dia malu, dia nggak mau bawa kitab dia. Yang penting saya bawa HP. Nah, saya mau katakan demikian. Kalau saudara baca Alkitab anak-anak muda, ya kita semualah zaman now, saudara. Kalau kita baca Alkitab melalui HP, beda gak dengan kita baca Alkitab kita punya? Beda gak? Beda. Kalau di sini saudara bisa apa, saudara? Kalau orang zaman dulu ya, Ma ya, bahkan ada warna-warni, saudara. Betul apa enggak? Ya. Kalau bisa ditulis, saudara. Nah, supaya kalau sekarang bersih semua kitabnya. Betul enggak? Tapi jangan sampai anak juga. Karena kita orang tua harus jadi contoh. Amin. Memang lebih susah kalau anak udah gede. Harusnya kalau yang masih punya anak kecil itu lebih gampang. Betul apa enggak, saudara? Iya. Nah, saudara, itu tanggung jawab kita. Kenapa? Lihat keadaan dunia ini rusak oleh karena kegagalan orang tua. Makanya Tuhan bilang, aku akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, supaya jangan aku datang mengutuk bumi. Kenapa? Karena fungsi bapak. Maaf, yang bapak yang mana ya, saudara? Angkat tangan yang bapak. Karena fungsi bapak apa telah hilang. Betul apa enggak, saudara? Ya. Saudara mau lakukan firman Tuhan ini? Ya. Untuk apa, saudara? Untuk generasi kita selanjutnya. Ayo, terus lagi. Ayo. Nah, slide-nya. Para orang tua tidak menyiapkan kerohanian anak-anaknya agar mereka bertumbuh dewasa dalam iman, supaya mereka mampu menjalani hidup yang penuh kesulitan. Saya mau tanya, sekarang tambah sulit gak, saudara? Nah, kalau kita nggak siapkan kerohanian anak-anak kita, iman kita, saudara, kepada anak-anak kita, kelak mereka menghadapi kesulitan hidup, mereka nggak akan kuat. Betul apa enggak? Saya mau tanya, sekarang susah gak zamannya, Pak? Susah, lumayan susah. Ke depan tambah susah. Betul apa enggak? Tambah susah. Nah, bayangkan, saudara, anak-anak kita akan mengalami zaman yang tambah hari tambah susah. Yang kedua, mengalami keadaan di mana yang jahat tambah jahat. Yang ketiga, yang cemar tambah cemar. Bayangkan, kalau kita nggak mendidik mereka hidup dekat dengan Tuhan, mereka akan hanyut oleh arus dunia ini. Betul apa enggak, saudara? Amin. Amin. Tanggung jawab siapa? Katakan, tanggung jawab saya. Supaya nanti kalau saya dipanggil Tuhan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi tanggung jawab orang tua apa? Mengajarkan. Katakan sama-sama, mengajarkan. Nah, ingat, anak muda punya orang tua ada berapa? Ada dua. Yang pertama di rumah, yang kedua di gereja.
saudara dan saya punya tanggung jawab. Lihat anak-anak muda, lihat anak-anak sekolah minggu, bagaimana anak sekolah minggu kita terus bertumbuh dalam iman, bagaimana juga anak-anak muda dapat bertumbuh dewasa supaya mereka bisa kuat menghadapi tantangan hidup. Betul apa enggak, saudara? Ya, jadi di gereja jangan ada yang cuek, saudara. Perhatikan anak-anak kita yang gak ibadah, gak datang, misalkan yang kurang setia, apalagi mereka yang sudah tidak punya orang tua, itu gampang melenceng, saudara. Betul apa enggak? Ya, yang orang tuanya bekerja di luar negeri, oma sebagai orang tua. Amin. Ya, kemudian anak, ya, hargai, ya, karena apa? Karena selama kita diajarkan benar, maka kita harus menuruti. Amin. Coba anak-anak muda, amin. Jangan bilang, mama ini bawel, papa bawel. Padahal Tuhan udah bilang, ajarkan berulang-ulang. Berarti kalau berulang-ulang bawel gak, saudara? Bawel. Tapi kalau bawelnya buat kebaikan, puji Tuhan. Nanti jangan kalau orang tuanya udah dipanggil Tuhan baru nangisnya kayak nangis Bombay, saudara. Teriak-teriak, saudara. Ya, begitu masih hidup nggak senang orang tua, begitu dipanggil Tuhan nyari-nyari, saudara. Ya, saudara pasti akan kangen dengan orang tua. Amin. Bersyukurlah kita anak yang punya orang tua yang selalu ingatkan. Ya, selalu ingatkan. Selama kita dididik untuk hidup benar, bersyukurlah. Dan orang tua jangan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anak kita. Amin. Ya, cuma memang caranya mesti punya hikmat. Kalau nanti anak udah semakin besar, gimana nih masuknya kan? Ya, kita nggak bisa perlakukan dia seperti anak-anak kecil lagi. Ya, lebih baik kita sharing, tukar pikiran, sehingga anak-anak itu bisa dekat dengan kita. Amin. Nah, saudara terus lagi. Yuk. Nah, kurangnya pembekalan rohani untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak mereka, serta kurangnya menjadikan diri mereka contoh dan teladan. Katakan sama-sama, saya harus jadi contoh teladan. Amin. Jangan bilang, kamu jangan suka bohong ya. Begitu orang tuanya bohong, papa juga bohong, ya kan? Nah, berarti jadi contoh gak, saudara? Amin. Ya. Jadi saudara orang tua harus jadi contoh. Katakan sama-sama, saya harus jadi contoh. Ya. Karena belajar yang paling cepat itu kalau dengan melihat. Saudara, kalau anak-anak kita melihat contoh yang gak baik dari orang tuanya, ya, kita lihat anak-anak kita bertumbuhnya nanti akan semakin menyerupai dunia. Ya. Saudara mau jadi contoh teladan? Amin. Ya, saudara, mulai anak saya kecil sampai dia sudah cukup dewasa, ya, sampai Felicia ini yang sudah S2, kalau mau berangkat kerja selalu doa. Doa. Kenapa? Karena lewat penumpangan tangan orang tua, anak itu diberkati. Amin. Para orang tua, tumpangkan tanganmu, jangan sungkan-sungkan. Amin. Karena itu menyalurkan berkat buat anak. Ingat, saudara dan saya hidup kudus bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk anak dan generasi kita di bawah. Amin. Kalau hidup kita gak benar, maka generasi kita juga gak benar. Ya. Kalau kita ingin anak-anak kita bertumbuh dewasa dan mereka mau hidup benar, maka saudara dan saya harus hidup benar. Katakan sama-sama, saya harus hidup benar. Amin. Yang baru punya anak, ya Pak Jeffrey ini luar biasa. Ya. Jadi yang paling bagus tuh kalau didik anak itu mulai dari sejak kecil. Amin. Paling bagus, saudara. Kenapa? Paling
saudara kayak bambu, ya gampang dibentuk. Kalau udah dewasa susah. Mumpung kita anak-anak kita ya masih kecil. Nah kalau masih ABG ini ya lumayan lah saudara. Ya lumayan. Ya, lumayan sulit. Tetapi ingat, anak-anak selama orang tua mengajarkan yang baik, terima itu. Nah kalau orang tua itu diam, yang ngajarin siapa? Itu loh HP saudara, lihat tuh situ. Itu ada semua di situ. Betul apa enggak? Sekarang orang tua supaya anaknya tenang, kasih HP saudara. Boleh ada waktu-waktunya. Amin. Ya, jadi mesti disiplin juga saudara. Kamu boleh tapi ya lihat yang dilihat apa, disaring. Kemudian berapa lama dia harus lihatnya. Jangan berlama-lama. Ya. Jadi orang tua jangan nanti supaya anak tenang kasih HP, diam aja saudara. Sementara orang tuanya juga main HP sama-sama saudara. Yang penting aku asik, nggak keganggu. Wah, sekarang anak 1 tahun 2 tahun aja udah jago main HP. Betul apa enggak? Sampai orang tuanya bilang, wih pinter ini anak saya ya, canggih. Padahal dia nggak tahu yang dilihat apa saudara. Betul apa enggak? Canggih sekali gitu kan. Ya, ingat saudara, kita berhadapan dengan keadaan dunia yang begitu menakutkan. Semua ada di internet saudara. Ya, kekerasan, percabulan, apalagi wah segala macam sihir saudara. Ya apalagi segala macam. Wah itu semua dosa ada di internet. Betul apa enggak? Padahal saya lagi cari khotbah saudara. Ini ada iklan saudara. Wah, kayaknya ini ada orang miskin saudara. Miskin apa? Pakaiannya miskin saudara ya. Ya. Jadi sekarang dosanya itu di ujung jari kita. Kalau kita mau cari tahu, nah disitulah kita akan tercerah. Siapa yang lihat? Tuhan. Orang tua nggak lihat, istri nggak tahu, suami nggak tahu. Ya. Makanya jangan ada yang dikasih password ya suami istri ya, saudara. Kenapa? Nggak boleh lihat saudara. Ini privasi. Jangan dibawa-bawa sampai ke kamar mandi juga. Anak-anak saya juga masih saudara. Betul. Memang untuk melepasin HP sampai di bawah tidur saudara. Oh, gelap saudara. Aduh. Sedangkan Alkitab ini pergumulan kita, termasuk saya. Nanti saya pikir kalau saya udah gak ada gimana. Betul gak? Saya bilang saya akan gagal saudara kalau anak saya tidak hidup dekat dengan Tuhan. Betul apa enggak? Ya. Mau saudara jemaat banyak, gereja besar, tapi itu akan sirna, akan gagal kalau kita lihat anak-anak kita mereka hidupnya seperti ini. Betul apa enggak saudara? Karena itu mesti jadi perhatian kita. Kalau kita selamat, anak-anak kita juga harus selamat saudara. Ya, yang saya khawatirkan ini generasi kita luar biasa nih. Ya Pak Didi, ya Pak Loko, Pak Catur, ini luar biasa. Wah semangat melayani Tuhan. Tapi yang saya khawatirkan setelah generasi kita lewat, gimana anak-anak kita? Halo? Betul apa enggak? Belum pergaulan mereka nanti di sekolah saudara. Wah luar biasa di sekolah. Sehingga kita gak ngajarin bahasa binatang saudara, tonton di rumah udah pakai bahasa binatang saudara. Betul apa enggak? Waduh luar biasa. Kalau kita diamkan tambah rusak. Betul? Jadi saudara, jangan kita cuma fokus kerjaan, jangan kita hanya fokus buat diri sendiri, tetapi yang utama adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Katakan sama-sama, tanggung jawab saya sebagai orang tua. Amin. Yang pertama apa? Mengajarkan. Yang kedua apa? Memberi contoh. Saudara mengajarkan dan kasih contoh. Amin. Ya, saudara, ini luar biasa.
lewat media, sampai di kampung-kampung pun masih ada banci, saudara. Betul apa enggak? Karena ada media sosial di sana, saudara. Dulu saya lihat orang kampung pada polos-polos semua. Kemarin Pak Eko bilang, karena media sosial, orang lihat Facebook, akhirnya kenalan selingkuhan, saudara. Bisa? Bisa. Bahkan yang udah kakek nenek, saudara, masih juga pengen minta ditemenin, saudara, janjian, saudara, gimana? Waduh, luar biasa sekarang. Nah, gimana kita, saudara, kalau kita buat dosa itu kita merusak anak-anak kita. Betul apa enggak, saudara? Kenapa? Karena kita ini contoh. Kalau kita buat sembarangan, hidup sembarangan, yang rusak itu anak-anak kita. Tapi kalau kita jaga hidup kudus, hidup benar, yang menikmati kita juga. Amin. Makanya Tuhan bilang, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Kenapa? Istrinya seperti pohon anggur, anak-anak seperti pohon zaitun. Karena laki-laki itu luar biasa. Yang takut akan Tuhan, bukan takut sama istri. Lihat kiri kanan, bukan takut sama istri. Amin. Takut akan. Kalau takut sama istri, nanti kalau begitu dia keluar seperti kuda yang lepas dari kandang, saudara. Betul apa enggak? Tapi kalau takut akan Tuhan, dimanapun dia berada, dia tahu bahwa mata Tuhan melihat. Setuju, saudara? Ingat, semua di sini kita adalah orang tua, dan anak muda ini adalah anak-anak kita juga. Jadi kalau ada anak kita yang ditegur sama yang lainnya, jangan marah, saudara. Puji Tuhan. Karena kan sama-sama apa? Puji Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah anak-anak kita semua. Bersyukur kalau ada yang menegur, bersyukur kalau ada yang mengingatkan. Amin. Jangan kita tersinggung. Ya, anak-anak mungkin anak-anak sekolah minggu, saudara. Ya dulu juga saya bandel, saudara. Ya. Tapi begitu kita dipanggil Tuhan jadi pendeta, oh luar biasa, bisa perubahannya dahsyat, saudara. Amin. Itu luar biasa. Jadi jangan kita lihat anak yang sekarang bandel, saudara, nantinya dia akan bandel terus. Jangan lihat itu. Contohnya saya, saudara. Tuhan bisa buka. Amin. Jadi siapa orang tua? Kita semua orang tua. Jadi anak muda orang tuanya ada dua. Yang pertama di rumah, yang kedua di mana? Di gereja. Makanya saya larang, saudara. Ya, kita dalam bergaul ada batasan. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Amin. Kemudian juga yang laki-laki muda, batasi. Jangan dengan remaja. Kenapa? Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Betul apa enggak? Amin. Ya, di tempat ini ada yang saya tegur, saudara. Ada yang saya tegur. Ya, dia gak gereja lagi gak apa-apa. Kenapa? Karena tidak boleh dalam satu mobil, saudara, dengan anak ABG. Tidak boleh. Walaupun mungkin gak ada maksud apa-apa, tapi tidak boleh. Yang setuju katakan amin. Saya gak peduli saudara mau keluar atau tidak. Yang penting kita mencegah jangan sampai iblis itu, saudara, dia masuk dalam gereja dan merusakkan kita semua. Yang utama adalah jaga kekudusan. Oleh kiri kanan, jaga kekudusan. Yang perempuan juga jangan genit-genit, saudara. Oleh kiri kanan yang perempuan, jangan genit-genit, saudara. Amin. Ya. Nanti yang pakaiannya minim, saudara, wah, nah itu juga kalian juga turut andil dengan laki-laki bisa buat dosa karena kalian juga. Betul apa enggak? Ya, tapi di sini saya lihat anak-anak remaja menggunakan dia digunakan puji Tuhan, ya. Amin. Ya, tidak ada yang boleh genit-genit, saudara. Amin. Ya. Dan kita ini adalah orang tua. Ingat, kita orang tua. Ya, kita orang tua. Bukan orang tua udah 60-70, bukan ya. Ya, artinya kita orang tua yang membimbing dan mengajarkan anak-anak kita. Mewakili, saudara.
Amin. Khususnya mereka yang gak punya bapak dan ibu. Saudara, itu adalah anak kita. Dan saudara, ya, ingatkan, perhatikan. Kalau gak ke gereja, ingatkan, ya. Terus lagi. Nah, jadikan diri contoh teladan bagi anak-anak, ya. Kalau kita tidak menjadikan diri contoh teladan, maka anak-anak kita akan ikut arus dunia yang jahat dan cemar. Dan yang lebih tragis adalah generasi berikutnya setelah anak mereka semakin terpuruk. Pasti itu, saudara. Jadi kalau kita, saudara, nggak berperan, kemudian anak-anak kita bertumbuh dewasa, rohani dia akan kurang dari kita. Betul apa enggak, saudara? Dan nanti kelak, saudara, mereka berumah tangga, mereka punya anak, pasti tambah kurang lagi. Dan akhirnya moralnya semakin merosot. Betul apa enggak, saudara? Ya. Terus lagi. Yuk. Baca sama-sama 2-3. Para orang tua memiliki tanggung jawab. Untuk apa? Ya. Kalau di saya ada mesbah keluarga, saudara. Saya udah komitmen dengan anak-anak walaupun udah pada besar-besar semua ini. Pada sibuk-sibuk semua, nggak punya waktu. Semua saudara pagi sampai malam, nggak ada waktu. Ya. Sampai memang kita berjuang, ayo paling enggak 1 minggu sekali mesbah keluarga, biarin udah pada besar-besar. Amin. Ya, seringkali cece-nya juga ingetin sama adik-adiknya, ayo mesbah keluarga. Walaupun mereka pada sibuk semuanya. Ayo mesbah keluarga. Amin. Kenapa, saudara? Karena untuk membangun persekutuan keluarga yang paling dekat itu melalui keintiman dan di dalam Tuhan. Amin. Jadi sesibuk-sibuknya kita mesbah keluarga, harus ada mesbah keluarga. Paling tidak 1 minggu sekali kumpul sama-sama dengan anak-anak. Yang setuju katakan amin. Saudara mau? Harus, kata istri saya, sebelum kita dipanggil Tuhan, supaya jangan menyesal nanti. Betul apa enggak, saudara? Ya. Nah, Ulangan 6 ayat yang ke-7. Coba sama-sama 2-3. Harus. Nah, berarti harus. Katakan sama-sama harus. Haruslah engkau apa? Berulang-ulang. Aduh, mama papa bosan ngomongin ini terus bawel. Tapi selama orang tua ngajarin yang benar, yang baik, terima. Yang setuju katakan amin. Nanti ucapan orang tua akan terngiang terus, saudara. Ya, akan teringat terus sampai dia mati, akan teringat terus. Amin. Karena yang diucapkan itu firman, ya, kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang dalam perjalanan, apabila kau berbaring, apabila kau bangun. Nah, apakah tujuan kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita? Slide-nya terus. Tujuannya apa, saudara? Yang keras, 2-3. Supaya mereka percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya, zaman sekarang, zaman now, banyak anak muda yang gak percaya Tuhan. Betul apa enggak? Bukan ateis, tapi ada agnostik. Ya, agnostik. Kalau ateis sudah terang-terangan, saudara. Tapi agnostik itu memang dia ragu, Tuhan itu ada apa enggak ya? Tuhan ada apa enggak ya? Sehingga mereka nggak peduli, yang penting aku berbuat baik aja lah, nggak usah ibadah-ibadah. Tapi kenyataan kan orang susah berbuat baik kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Betul apa enggak? Negara Korea sekarang, saudara, dulunya wah para orang tua nyembah, wah berdoa sampai berjam-jam, hidup dekat dengan Tuhan. Sekarang pendeta Korea sendiri bilang anak-anak muda sekarang lebih suka K-pop daripada ke gereja. Betul apa enggak? Lebih suka K-pop. Coba lihat anak-anak sekarang nggak dibawa Alkitab, yang dibawa adalah HP, saudara. Ini jalan papasan HP, nggak peduli deh sama orang lain. Papasan nggak peduli. Jadi itu satu pergumulan Korea sekarang, saudara. Ya, dulu kan terkenal, zaman dulu mereka luar biasa, betul apa enggak?
sekarang duniawi. Saudara, sekarang apa? Laki-laki sama laki-laki gandengan. Betul apa enggak, saudara? Bukannya di tempat tersembunyi, tapi di muka umum gandengan ciuman. Aduh. Saya mau tanya, orang tua mau nggak kalau anaknya kayak gitu? Walaupun kau kaya, bahagia gak? Gagal gak jadi orang tua? Gagal. Ingat, saudara, kalau kita gak perhatikan betul-betul, ini nanti saudara terus turun. Betul apa kan? Ya. Itu yang saya khawatirkan, saudara. Ke depan anak-anak kita lihat nanti kalau Tuhan belum datang ya, anak-anak remaja, pemuda, anak sekolah minggu, kalau Tuhan belum datang, saudara, kita mesti bekerja keras. Anak-anak muda harus dekat dengan Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Sekarang zamannya saya aja, kalau kita hidup benar kita dibully. Pendeta lu dimusuhi. Apalagi zaman sekarang, luar biasa. Betul apa enggak? Kita hidup benar aja dimusuhin, saudara. Betul. Ya. Makanya kita sebagai orang tua harus konsen di sini, saudara. Katakan sama-sama, saya harus ada mesbah keluarga. Paling enggak seminggu. Ayo ajak doa sama-sama. Ayo ajar sama-sama. Mumpung kita masih hidup, saudara. Amin. Nah, supaya Mazmur 78 ayat 7. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya mereka mengaruh percaya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan. Terus seperti memegang perintah. Luar biasa kan, saudara? Ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita percaya kepada Tuhan. Oh, sekarang saudara, teknologi luar biasa. Manusia udah gak percaya Tuhan lagi. Betul apa enggak? Mereka lebih banyak pakai logika daripada pakai iman. Logika di atas iman. Harusnya iman di atas logika. Amin. Karena iman itu karunia dari Tuhan. Kalau kita bisa percaya Tuhan, itu luar biasa anugerah Tuhan. Kita diselamatkan. Ya. Nah, kita hidup di zaman yang penuh dengan egois. Para orang tua sibuk dengan urusannya sendiri, sedangkan perkembangan kerohanian anak kita kurang diperhatikan. Bahkan anak kita dibiarkan menerima ajaran dari dunia. Dari mana? Menerima ajaran dari dunia. HP. Betul apa enggak? Luar biasa. Kalau kita mengabaikan, berarti yang mengajarkan itu dunia. Kalau kita mengabaikan, tapi Tuhan ingatkan kita harus diajar. Amin. Terus lagi. Yuk. Tidak heran kalau anak-anak kita bertumbuh semakin menyerupai dunia dan bukan menyerupai Kristus. Oleh karena itu ajarkan anak kita akan firman agar iman mereka bertumbuh dan mereka kuat menghadapi tantangan hidup dan tidak terpengaruh oleh pergaulan buruk. Ini yang sangat menakutkan. Orang tuh bisa berubah karena pergaulan. Hati-hati. Pergaulan itu bisa di internet, bisa di media sosial, bisa pergaulan sehari-hari di sekolah kita. Amin, saudara. Ya. Ya. To passing down our heritage to the next generation. Apa itu artinya, saudara? Kita mesti mengajarkan, kita mesti wariskan, ya, saudara, iman kita kepada generasi yang di bawah kita. Saudara mau? Amin. Amin. Ya, saya ulangi di awal, kita akan gagal kalau kita lihat anak-anak kita hidupnya rusak. Narkoba, seks bebas, apalagi saudara, apalagi dosa-dosa kekerasan, yang kita akan gagal. Ya, terus lagi
Yang kedua, ayat yang ke-7, Mazmur 78 ayat yang ke-7. Kita baca ayat ke-7. 2, 3. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatannya, tetapi memegang perintahnya. Ya. Jadi dengan mengajarkan berulang-ulang akan firman Tuhan kepada anak-anak kita, maka dengan sendirinya karakter mereka akan terbentuk semakin menyerupai Kristus. Amin. Ya. Dan mereka tidak mudah hanyut oleh arus dunia yang jahat ini. Terus lagi. Yuk. Yang ketiga. 2, 3. Ya. Ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, yang tidak setia jiwanya kepada Allah. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yang kita baca sama-sama 2, 3. Jadi mereka tidak usah mengikuti jejak yang dahulu, yang apa saudara? Yang keras kepala, terus apa lagi? Suka melawan, tidak setia, tidak menyembah Allah dengan sepenuh hati. Terus lagi, yuk, next. Nah, mari kita perbaiki generasi berikutnya, dan itu dimulai dari kita sebagai orang tua, yang merupakan produk dari orang tua kita sebelumnya. Ya, saya ini produk dari orang tua saya sebelumnya. Ya, nah, saudara, agar kutuk dosa jangan turun kepada anak dan cucu kita yang berikutnya, maka kita mulai mengajarkan kepada generasi kita yang di bawah kita. Amin, saudara. Sebaliknya, agar generasi kita yang berikutnya diberkati dan disertai Tuhan, terlebih keluarga kita diselamatkan. Siapa yang mau diselamatkan? Keluarga. Amin. Kita akan gagal, saudara, kalau keluarga kita mereka terhilang. Ya, ada di sini yang kehilangan mungkin anak-anak. Tapi yang paling tragis kalau anak-anak kita dipanggil, mereka binasa, mereka masih hidup dalam dosa. Kenapa? Karena setelah kematian akan ada yang namanya penghakiman. Ya, oleh karena itu saudara, biarlah kita boleh benar-benar sebagai orang tua memperhatikan dan mendidik, mengajar anak-anak kita. Amin. Dan jangan lupa menjadi contoh. Katakan sama-sama, menjadi contoh. Ya, menjadi contoh telah buat siapa? Buat anak-anak. Saudara mau? Amin. Ya, ingat tanggung jawab kita. Nanti anak-anak kita harus saudara paling tidak sama dengan kita. Ya, karena dunia mereka sekarang tuh lebih jahat daripada yang lalu, ya. Ya, terus bagaimana caranya? Mulai dari kita sebagai orang tua bertobat dan memberi teladan, ya, kepada siapa, saudara? Kepada anak-anak kita, serta terus menerus mengajarkan kebenaran firman kepada anak-anak kita. Inilah tanggung jawab kita. Inilah harta warisan yang sangat bernilai. Saudara mau kasih harta warisan sama anak? Harta atau iman? Iman. Puji Tuhan semua. Luar biasa. Ayo 2 Timotius 1 ayat 1. Ini ibu yang berhasil, ini orang tua yang berhasil, saudara. Ayo 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ini orang tua yang berhasil. Ayo slide-nya terus. Ayo kita baca sama-sama. Ini berhasil, saudara. Terus 2, 3. Sebab aku berikan kepada ini yang ngomong Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Katakan, sebab aku teringat akan imanku yang tulus. Wah, luar biasa. Yaitu iman yang wah, ini generasi atas, saudara. Sukses gak, saudara? Sukses nih neneknya Luis. Ya, terus lagi turun kemana, saudara? Ibunya Enika. Ya, turun lagi kemana? Ke Timotius. Dirimu siapa? Berapa generasi? Saya mau tanya, berhasil gak dia sebagai orang tua? Saudara mau gak seperti ini? Kalau yang mau, saudara, apa yang dilakukan? 2 Timotius 3 ayat 15. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari hasil dari kecil apa? Berarti ini orang tua ini berhasil, saudara. Dari apa, saudara?
Oh, benih itu ditanam dari kecil. Luar biasa. Ini nenek Louis ini luar biasa. Sehingga mamanya, wow, diwariskan. Nah, berarti bapaknya di mana ini, saudara? Oh, bapaknya belum berfungsi, saudara. Berarti yang harus berfungsi siapa? Neneknya, ibu. Nah, nenek ya, harus berfungsi. Amin. Ya. Ibunya, kemudian siapa? Anaknya. Wah, terus saudara, ini berhasil. Saya mau tanya, saudara senang gak kalau ini? Oh, luar biasa saudara. Dikatakan yang dapat memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan. Wah, ini luar biasa. Tuhan Yesus bilang, apa gunanya kamu memiliki semua dunia tapi kamu kehilangan nyawa? Betul apa enggak, saudara? Dalam pemakaman, coba saudara perhatikan, orang kaya tapi anaknya mabuk-mabukan, akhir tabrakan, wah mati. Dia orang kaya. Kita lihat saudara, dia gagal dari orang tua. Amin. Gagal. Walaupun harta berlimpah, namun gagal. Kenapa? Karena tidak selamat anaknya. Ya. Terus lagi. Yuk, slide-nya baca sama-sama 2, 3. Inilah contoh dari orang tua yang baik. Saudara mau jadi orang tua yang baik? Katakan bilang, saya mau jadi orang tua yang baik. Ini tanggung jawab saya untuk mengajarkan dan kasih contoh. Ingat saudara, di sini kita semua orang tua. Amin. Punya hati Bapak. Ya. Jadi saudara, ini adalah anak-anak kita semua. Tanggung jawab. Ya. Anak sekolah minggu dan youth, ini anak-anak kita semua. Setuju semua? Ya. Jadi saudara perhatikan. Ya. Saudara ingatkan. Saudara kasih contoh. Nanti lihat anak-anak muda di tempat ini, dia akan lihat ini. Ya, yang dewasa. Ini mata duitan atau mata keranjang, gitu kan? Wah, kalau mata duitan, mata keranjang, wah, saudara kita nggak akan jadi contoh. Betul apa enggak? Ya. Tapi ini bijaksana apa enggak? Ini punya hati Bapak apa enggak? Ya, yang mau bimbing. Wah, luar biasa. Sehingga saudara, generasi kita nggak rusak. Ya. Jadi jangan saudara dan saya harus jadi contoh. Ya, kita tidak mau lihat anak-anak kita mereka hidupnya rusak. Ya. Kalau saudara dan saya hidup dalam kekudusan, berarti saudara, ya, anak-anak kita pun akan mencontoh, mereka akan hidup dalam kekudusan. Tapi kalau kita hidup sembarangan, saudara, mereka lihat generasi kita di bawah akan rusak. Ya. Inilah harta warisan yang terbesar dan abadi. Saudara mau kasih warisan? Berbahagia orang yang saudara punya pas-pasan materinya saudara, tetapi punya iman yang besar. Amin. Ya, kita wariskan. Terus lagi 3 Yohanes 1:4. Nah, kalau ini hati saudara luar biasa sebagai orang tua, kita baca yang keras 2, 3. Nah, ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak hidup dalam ini orang tua yang baik. Jangan dilihat, wah nanti cari pasangan mantu dia kaya apa enggak ya? Ya, materi saudara. Ya, dia lihat nih hidup dalam kebenaran apa enggak? Ini contoh orang tua yang baik. Katakan sama-sama, saya mau jadi orang tua yang baik. Saudara, ini ayat firman yang saya pegang. Ya, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anak punya mobil, punya rumah, punya segalanya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi yang paling utama, kalau dia hidup dalam kebenaran, semuanya akan sia-sia, semuanya akan hilang, sirna. Kalau saudara, anak-anak kita hidup serupa dengan dunia, kita akan menjadi orang tua yang gagal.
Amin. Ya. Karena itu anak-anak, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, itu yang sangat menyenangkan hati orang tua. Ya, ya. Ayo, terus lagi yang terakhir, 23. Ayo kita baca sama-sama 23. Mau dipraktekin nggak? Mau dipraktekkan? Amin. Pulang dari tempat ini, saudara, ayo praktekkan. Ya. Terus menerus, katakan sama-sama, terus menerus. Ngajarin apa? Kebenaran firman. Ya. Dan apa? Menjadikan diri apa? Contoh teladan. Bagi siapa? Bagi mereka, agar generasi berikutnya dan dari keturunan kita menjadi generasi yang lebih baik dan berkati. Saudara mau ini semua, saudara? Oh, luar biasa. Ya, saudara, ini yang sangat penting yang harus diberitakan. Ya, kita akan bangkit. Terima kasih ya. Ayo kita bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, ya, terutama di dalam hidup ini, itu yang terpenting, saudara. Bila hati kita melekat sama Tuhan, dan itu kita wariskan kepada anak-anak kita. Dan kau anak-anak, contohlah iman kedua orang tua.
Kesabaran Tuhan ada dalam kedua orang tuamu. Dan engkau orang tua, beri contoh teladan yang baik bagi anak-anakmu. Karena Engkau mencontoh Tuhan Yesus sebagai contoh teladan hidup kita. Supaya saudara, kita boleh memperbaiki generasi yang begitu rusak. Kita tidak membiarkan dosa, kita tidak membiarkan iblis itu merusak generasi-generasi kita yang ada di bawah kita. Kita terpanggil untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang sebelah. Ubahkan hati kami, ya Tuhan. Ubahkan hati kami. Mulai dari diri kami. Kami memutuskan dari ikatan, dari garis nenek moyang kami yang tidak memberi contoh dan teladan. Dan mulai dari kami, supaya generasi yang di bawah kami, anak-anak cucu, bahkan keturunan yang ketiga dan yang keempat, mereka boleh mewarisi iman, kebenaran, kekudusan. Inilah firman yang sangat penting diberitakan, karena kegagalan orang tua mengakibatkan kerusakan pada dunia ini yang semakin parah. Oleh karena orang tua yang mengabaikan didikan dan ajaran firman kepada anak-anaknya, karena orang tua yang tidak memberi contoh dan teladan kepada anak-anaknya, sehingga itu merusak generasi kita. Pada akhir zaman Tuhan akan pulihkan hati bapa kepada anaknya dan hati anak kepada orang tuanya, supaya Tuhan tidak menghukum dunia dan mengutuknya, supaya generasi kita diberkati, supaya Tuhan pakai kita menjadi terang dan garam. Ya Rabaya, bagi dunia yang sudah semakin gelap, Engkau jadi terang, Engkau jadi garam dunia. Itulah panggilan hidup saudara dan saya. Biarlah hati kami melekat, mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dunia, sehingga kami mewarisi itu kepada anak-anak kami, sehingga mereka tidak mengasihi dunia ini, tetapi mereka mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Inilah yang kami perjuangkan, inilah yang kami perkumpulkan ya Tuhan. Inilah yang kami doakan terus-menerus, ini yang terus kami ajarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bukan harta dunia yang kami wariskan kepada anak-anak kami, tetapi iman dan ketulusan hati, kesungguhan di dalam mengiring Tuhan.
kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang melawat setiap kami Roh Kudus. Kau yang mengoreksi setiap kami ya Roh Kudus. Biar kami bertobat. Biar kami menjaga hidup kami. Bukan untuk diri kami sendiri, tapi juga generasi di bawah kami. Supaya generasi di bawah kami diberkati oleh Tuhan. Supaya mereka mencontoh yang baik dari kami para orang tua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Baik, kita akan angkat kedua tangan kita. Terima kasih ya Tuhan. Berapa pentingnya pengajaran firman, mengingatkan kami tanggung jawab selama hidup yang Tuhan percayakan, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Demikian juga kami sebagai anak, kami boleh menghargai dan menghormati kedua orang tua kami. Kami boleh mencontoh iman mereka, kesungguhan hati mereka dalam mengiring Tuhan. Mencontoh orang tua kami, boleh sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi, mewarisi iman dan ketulusan. Kami tidak mau menjadi orang tua yang gagal. Untuk itulah kami mau berjuang agar hidup kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan bersyukur Bapa. Saudara akan mengerti. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan. Silakan saudara, berdoa masing-masing.